saya pun bergegas mandi. Walaupun masih hujan, saya mencoba untuk menikmati air Danau Poso di sore hari. Dingin guys, dingin sekali. Dan Silva tidak berani mandi karena sudah dingin. Mandi menikmati Danau Poso, walaupun tidak tahu berenang, hanya mandi-mandi di pinggir, tapi sangat menikmati air Danau Poso. Luar biasa guys. Dan ini saya promosikan kepada teman-teman sekalian yang baru menonton video ini, yang mungkin bukan tinggal di Tentena Poso sekitarnya, yang belum tahu tentang danau ini. Marilah, jika ada waktu setelah selesai corona, jalan-jalan ke Tentena atau seputaran Tentena. Banyak sekali objek wisata, salah satunya adalah Danau Poso ini yang ada di belakang saya, di samping saya. Danau Poso cukup luas, mandi puas, dan bisa kita nikmati bersama keluarga. Oke, setelah mandi kita pun minum kopi biasanya. Oke, itu tidak komplit hidup sore dan pagi hari tanpa minum kopi. Jadi kita pun menikmati secangkir kopi di sore hari. Sore itu setelah kita mandi. Oke guys, kita sudah selesai mandi sore dan cuacanya sangat dingin karena walaupun kelihatannya ada matahari, tapi sekarang lagi hujan. Tapi segar. Saya tidak tahu berenang guys, jadi cuma mandi di pinggir-pinggir saja. Setidaknya sudah merasakan air danau. Oke, sekarang kita tinggal akan ganti baju dan siap minum kopi. Dan saatnya masak air. Kita pakai kayu pinus. Kayu pinus katanya cepat dimakan. Kita coba dulu. Oh betul. Ada orang mandi sana. Mana? Pakai plastik. Oh, saya mandi tadi. Pakai kamera itu. Wah. Mantap. Kita sudah hidup. Kita tinggal akan masak air untuk membuat kopi. Kita santai-santai sejenak, duduk-duduk sambil main gitar, menikmati sore hari walaupun hujan. Harapannya mau ada sunset, ternyata mendung, hujan, tapi tidak apa-apa. Tapi betul-betul suasananya sejuk, teduh, damai, hanya ditemani dengan bunyi ombak danau dan bunyi binatang-binatang. Ya, orang Tentena bilang rie-rie. Dan itu sungguh sangat menyejukkan hati. Sejenak kita melepaskan beban, stres kita di pekerjaan, dan sungguh luar biasa nikmat dan berkat Tuhan dalam keberadaan kehidupan pribadi saya dan juga Silva. Dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Oke, setelah bersantai, sudah hampir malam, kita pun menyiapkan makan malam. Nah, makan malam kali ini ada yang bukan spesial juga sih. Kita kebetulan punya ikan yang kita beli waktu liburan ke Toili beberapa hari yang lalu. Itu yang kita masih simpan untuk kita bakar malam ini. Tapi tinggal kepalanya karena ekornya sudah dibakar di rumah. Oke, kita siapkan bara api, ada bara yang kita bawa dan tempat pembakaran, dan kita akan membakar ikan.
Oke guys, nanti kita akan kembali setelah ikan ini masak. Oke Bu. Dan kita sama-sama menikmati. Menonton, menikmati kami makan. Bye. Ucapan syukur ini, tetapi ini membuat kami semakin mengenal Engkau dengan baik, semakin bersyukur kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami akan menyambut berkat-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus yang adalah sumber berkat yang hidup. Amin. Oke, teman-teman, kita saat ini akan makan. Di hadapan kita ada beberapa menu. Yang tadi yang kita siapkan ikan bakar bobara yang kita beli di Toili. Kemudian ada juga ayam masak kari, ayam merica, masakannya Ibu Silva. Kemudian tidak lupa juga ada menu dabu-dabu mantap. Wah, ini harus ada ini untuk ikan bakar. Jadi kita akan menikmati berkat ini sama-sama dengan Ibu Silva. Let's go guys, kita makan. Teman-teman menonton saja. Oke, setelah makan kegiatan malam, kami lanjutkan untuk duduk-duduk sambil menyanyi lagu-lagu nostalgia, mencoba mengingat kembali lagu yang pernah dinyanyikan waktu pesta kawin, pesta 3 tahun lalu. Tapi saya lupa liriknya. Bidadari tak bersayap dari anjing. Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan lewat pejuk wajah, dikirim Tuhan pejuk wajah. Sungguh senang ku rasa saat bersamamu, sederhana namun indah kau mencintaiku, sederhana namun indah mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu menjadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa, maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, ya, teman hidupku. Katakan yes I do, hiduplah denganku, jadi teman hidupku. Lupa guys, so 3 tahun. Jadi lagu ini lalu pernah dinyanyikan waktu pesta kawin, menjemput sang mempelai, sang bidadari tak bersayap. Tapi setelah 3 tahun berlalu, bidadari
Bersayap kecil. Oke guys, selamat malam. Bertemu lagi dengan kami setelah seharian ini kami sibuk dalam persiapan berangkat. Sampai dengan tiba di tempat ini, sibuk dengan mobil yang kita tanam di PC. Kemudian sibuk dengan makan, persiapan makanan, makan-makan, bakar-bakar, walaupun cuma ikan, kepala ikan yang dibakar, tapi semuanya sudah dilewati dan selesai makan. Dan terakhir pada malam ini kita ingin berbagi sesuatu kepada teman-teman semua, sambil kita ditemani oleh angin sepoi-sepoi, angin danau. Sayang danau itu kelihatan karena gelap. Dan ditemani oleh bunyi ombak. Bunyi ombak danau. Dan ditemani oleh permainan gitarnya Ibu Silva. Topik. Jadi kita ingin sharing sesuatu singkat saja tentang ucapan syukur. Jadi kita bukan ahli, Lexi maupun Silva juga tidak ahli dalam hal pemahaman lah tentang pengucapan syukur. Tapi kita mau berbagi sesuatu tentang apa yang Lexi dan Silva ketahui tentang mengucap syukur. Mungkin yang lain juga ada. Ya, Lain. betul. Mungkin teman-teman yang lain juga punya pendapat yang berbeda atau mungkin sama dengan kami tentang makna dari ucapan syukur. Jadi ucapan syukur itu memang suatu wujud ucapan terima kasih sebenarnya. Bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh kita rasakan. Ini terutama kita berbicara tentang ucapan syukur kita kepada Tuhan. Video ini kita ambil H-1 sebelum hari Thanksgiving atau Padungku di Pamona Pusalemba dan Pamona Utara. Dan pada Padungku kali ini atau pada hari Thanksgiving besok kami memutuskan untuk melakukan dengan cara yang berbeda, apalagi memang karena keadaan situasi kita yang sedang dilanda oleh masa pandemi COVID-19 yang sebenarnya meminta kita untuk menghindari kerumunan. Oleh karena itu kami gumuli bersama dan kami memutuskan untuk tahun ini kita lakukan camping. Tapi bukan camping bersama, hanya camping keluarga kecil. Karena saat ini baru saya dan Silva, belum ada adik, belum ada yang ketiga, baru orang dua. Jadi ini kali kedua di momen Padungku ini kita melakukan camping keluarga. Adapun maksudnya bersama dengan Silva kita mau menikmati karya Tuhan lewat alam ciptaannya, yaitu tepian Danau Poso. Sambil kami juga kembali merefleksikan diri, saling bercerita, ya banyak hal yang bisa saling diseringkan satu dengan yang lain tentang bagaimana perjalanan kehidupan keluarga kami, sekaligus ya kami bawa dalam doa kepada Tuhan. Dan menurut kami ucapan syukur itu tentu bisa saja kita lakukan dalam banyak hal, dalam banyak keadaan, bahkan termasuk dalam apa yang kami lakukan saat ini. Jadi melalui momen ini, di tempat ini kami mencoba menaikkan syukur kami kepada Tuhan melalui kegiatan camping saat ini. Ya, atas segala berkat kasih sayang Tuhan di sepanjang tahun ini tahun ini sudah masuk ke bulan 10, dan kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan, tidak sakit, tetap sehat-sehat. Lexi juga tetap bisa bekerja di rumah sakit dengan pekerjaan yang beresiko, tetapi puji Tuhan sampai saat ini masih dalam keadaan yang sehat. Silva juga walaupun sekarang dalam masa pendidikan akibat COVID harus daring, online dari rumah, tapi bersyukur sejauh ini Tuhan berkenan, memberkati, dan sudah sampai pada tahap penelitian ya. Dan banyak hal syukur-syukur lainnya. Kemarin kami habis melakukan perjalanan ke Toili. Tuhan sertai tiba dengan selamat dan kami boleh tiba kembali walaupun perjalanannya cukup panjang. Semuanya bisa terlaksana dengan baik. Tentu itu menjadi hal yang patut kami ucapkan syukur kepada Tuhan untuk segala hal yang oleh karena itu bahwa kami ini ingin sharingkan atau ingin membagikan bahwa yang pertama ucapan syukur itu wajib.
bagi kita sekalian orang-orang yang percaya. Kita wajib bersyukur karena bukan hanya ketika kita merasakan berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita, kita mengucap syukur. Tapi dalam segala hal, bahkan dalam sakit, dalam susah, dalam derita, kita harus mengucap syukur. Karena satu hal kadang-kadang yang kita lupa, kita boleh bangun pagi, kita boleh bernapas, kita boleh melihat matahari, kita boleh melihat hujan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu pertama, wajib bersyukur. Kemudian yang kedua, menurut kami bahwa bersyukur itu bisa kita lakukan dalam banyak hal. Jadi tidak sesempit, oh kita kasih persembahan ke gereja, oh itu mengucap syukur. Oh kita kasih makan, atau kasih makan orang banyak, itu kita mengucap syukur. Wah bikin pesta. Oke. Bukan hanya seperti itu. Itu juga mengucap syukur. Ya, tapi yang paling utama, kalau Paulus tulis dalam kitab Roma bahwa dikatakan ibadah yang sejati itu adalah tubuh, adalah pribadi kita masing-masing. Kau persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi saya pikir kehidupan kita lah ini adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, itu merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nanti teman-teman tambahkan saja yang lain. Kira-kira apa pendapat teman-teman tentang ucapan syukur. Yang pasti saya mengajak kita sekalian, mari kita sama-sama selalu mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan keluarga. Untuk saat ini memang satu hal yang masih menjadi pergumulan kami dalam 3 tahun pernikahan kami belum dikaruniai anak. Banyak hal yang menjadi pendapat orang-orang tentang keberadaan kehidupan kami. Situ dokter, sini bidan, kok tidak punya anak? Pertanyaannya adalah punya anak atau tidak bukan karena dia dokter atau bukan karena dia bidan, tapi karena Tuhan. Ya kami berusaha semampu kami sebagai manusia, tetapi Tuhanlah yang memutuskan segala sesuatu. Tapi kami tetap bersyukur. Kami bergumul, kami kadang-kadang sedih, kadang-kadang kecewa, apalagi ada kasus-kasus aborsi, kecewa. Oh Tuhan kenapa bisa seperti itu? Kenapa dia dikasih, tentu dia buang. Tapi di satu pihak, kami tetap diingatkan untuk selalu bersyukur. Waktu Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Dan rencana Tuhan bukanlah rencana kami. Kami boleh berencana, kami boleh punya angan-angan, tetapi Tuhanlah yang memutuskan segalanya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian juga yang dalam pergumulan, dalam persoalan yang sedang dihadapi saat ini, mungkin berpikir tidak ada jalan keluar, tetaplah bersyukur karena Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kita. Oke? Mungkin ini saja sharing singkat dari kami tentang makna ucapan syukur. Rajin-rajinlah mengucap syukur kepada Tuhan. Cukup? Bye. Kami akan lanjutkan nyanyi. Oke. Setelah kita menikmati malam karena tetap hujan dan sudah sangat dingin sekali, hujan keras, kemudian ombak juga keras, kita pun memutuskan untuk beristirahat guys. Dan kita akan jumpa kembali di kegiatan kita di pagi hari pada hari yang kedua. See you. Teman-teman jangan lupa ya subscribe channel kakak saya Fritz Moncai, klik tombol notifikasi, like, share, and comment video ini. Semoga memberkati.